Karena OJT ini adalah ajang dan wadah di mana kita mempersiapkan arah kita nih mau kemana ke depannya, ambil sisi positifnya dan anggap aja itu semuanya yang kita dapat itu ilmu buat kita ke depannya gitu. Benefit tuh yang pasti banyak banget ya, mulai dari aku mungkin nggak bisa ketemu orang-orang penting dan orang-orang yang aku expect gitu, kayak misalnya aku ketemu direktur-direktur BUMN kan, kebetulan di VK itu corporate event, jadi ketemu orang-orangnya tuh yang orang-orang bener yang di atas gitu, yang aduh kayaknya aku nggak expect bakal ketemu. Halo semuanya, welcome back to MRL Station Volume 2, episode 3. So, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu nih atau narasumber yang sangat keren. Tapi sebelum itu bersama aku, Vinka Naura, teman-teman boleh manggil aku Naura, yang akan menemani teman-teman di ngobrol santai kali ini. Nah, kira-kira siapa pembicaranya nih, narasumber kita yang hebat ini? Boleh Teteh silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, makasih Vinka. Halo semuanya, perkenalkan aku Tari Sinaga dari MRL 21 dan aku sekarang OJT di VK Event Organizer. Oke, halo Teh Utari. Halo. Apa kabar Teteh? Baik, lumayan capek karena udah lama gak ke UPI, jadi agak ngarenghap gitu kalau kata orang Sunda. Mendaki ini lagi ya, Bumi Siliwangi lagi. Asli capek banget. Oke, tadi kan Teteh sempat mention ya, sekarang tuh berarti Teteh kesibukannya lagi ngapain nih? Aku kesibukannya lagi OJT aja sih, sama karena sekarang udah mau masuk semester baru, jadi mempersiapkan lagi apply OJT yang kedua. Karena kan kalau di MRL itu OJT-nya 2 kali ya gitu. Oh, tuh teman-teman Marel, jadi di MRL itu OJT-nya 2 kali dan sesuai topik kali ini Teteh juga tadi udah mention, topik kita kali ini akan membahas tentang on-job training di event organizer. Nah, Teteh kalau boleh tahu nih, apa sih yang jadi alasan Teteh kenapa Teteh gitu pilih OJT-nya di event organizer, sedangkan kayak teman-teman yang lain kan ada yang di perhotelan dan dinas ya, kayak gitu. Oke, kalau misalnya sebenarnya aku tuh cerita sedikit. Jadi awalnya tuh aku lama banget untuk milih OJT-nya tuh bingung gitu di mana. Kan kalau misalnya OJT itu ada pengumumannya ya, nanti ada IG-nya di perangkatan, terus dikasih tahu kayak selamat Anda di mana. Nah, di saat teman-teman aku udah keterima banyak, aku tuh belum tahu ini mau di mana, ini mau kemana tuh belum tahu. Karena awalnya aku mau ke tour travel, tapi waktu itu tour travelnya tuh nggak ada kabar. Jadi aduh bingung nih mau kemana. Akhirnya aku nyari cara, ya udahlah ini ada VK event, karena di grup tuh ada list-listnya gitu dari panitia OJT-nya sendiri. Akhirnya coba apply VK event, ternyata masuk. Jadi ya udah apply gitu. Dan kenapa milihnya nggak perhotelan atau dinas kayak teman-teman yang lain? Aku tuh mungkin ada yang sama juga, aku tuh tipenya nggak suka yang di back office gitu. Jadi senengnya tuh yang kesana kemari, yang banyak apa ya, pekerjaan tiap harinya tuh nggak selalu sama gitu, banyak ilmu-ilmu baru, banyak experience baru. Jadi itu sih yang ngemotivasi sama alasan aku kenapa ngambilnya event organizer gitu. Jadi kayak ketemu sama orang-orang banyak dan orang-orang baru juga jadi apa ya, jadi kesenangan tersendiri kan ya? Iya bener banget, soalnya gak suka sih yang ngebosenin gitu, tapi kan beda-beda, mungkin ada juga teman-teman yang lebih suka di back office, lebih fokus mungkin kerjanya atau lebih nyaman. Tapi kalau aku pribadi, aku senengnya ketemu orang-orang baru, ketemu pekerjaan-pekerjaan yang aneh-aneh gitu, jadi kayak pengalamannya banyak juga gitu. Berarti penting banget ya kalau misalkan kita mau OJT, berarti harus sesuai passion tuh bener-bener penting gak sih Teh? Karena kalau misalkan gak sesuai passion mungkin kita dapat pressure atau itulah ya. Kalau misalkan Teteh sendiri di IO ini tuh perannya tuh sebagai apa, dan boleh dong diceritain nih pengalamannya gitu. Oke, jadi sebenarnya semua anak magang yang di VK event itu under project manager. Jadi jadi project manajernya itu ada 5, jadi seluruh pekerjaan project manager kita tuh kayak ngebantu mulai dari pembuatan proposal, atau misalnya kalau di event itu disebutnya deck proposal, jadi disebutnya deck, mulai dari pembuatan deck, notulensi meeting, terus nyari-nyari ide kreatifnya gitu, jadi pokoknya under project manager. Tapi kalau di VK itu karena concern banget sosial media, jadi aku juga masuk ke divisi sosial media, kebetulan sekarang jadi head sosmednya di VK event gitu sih kalau lingkup pekerjaannya.
Tapi ada nggak sih kayak event terbesar mungkin yang akhir-akhir ini tuh baru Teteh ikutin gitu? Kalau yang event paling besar paling PT Pupuk Kaltim ya, waktu itu gathering sama rapat kerja. Tapi kalau misalnya ada yang baru itu ada exhibition Javati tapi masih coming soon sih. Jadi belum seminggu lagi kayaknya sekitaran seminggu lagi gitu. Itu kayaknya yang paling besar deh. Oke. Tapi kalau menurut Teteh sendiri nih, kan Teteh di MRL tuh udah lama ya, maksudnya udah OJT juga kan. Sedangkan kalau misalkan aku kan masih maru nih, boleh nggak sih Teteh diceritain gitu kayak persiapan Teteh untuk ngebagi waktu antara tugas kuliah dari semester sebelumnya sampai dengan persiapan OJT tuh kayak gimana gitu? Kalau ngebagi waktu versi aku lebih ke kita harus nentuin skala prioritas kita sendiri gitu. Kalau misalnya contoh, oh ini ada tugas nih, Hamin 3 lagi bakal dikumpulin misalnya dari dosen. Tapi Hamin 1 bulan lagi tuh ada OJT, cuman karena kitanya overthinking, aduh gimana ya, walaupun 1 bulan tuh jadi kepikiran malah ke distract sama tugasnya. Kalau menurut aku sih kerjain dulu aja tugasnya gitu. Jadi sambil beres tugasnya baru lanjut lagi kita nyari-nyari OJT. Dan yang aku lihat dari pengalaman teman-teman aku juga pasti punya pemikiran nanti aja deh, di waktu luang dulu kita fokus tuh nyariin OJT kemana biar fokus dan tahu passion kita. Tapi kalau menurut aku sih kalau misalnya ada waktu luang, misalnya kita padat banget apalagi yang mungkin ikut BEM atau misalnya ada kesibukan duta juga, jadi kalau misalnya ada waktu luang ya sambil buka sosmed scroll aja, misalnya buka Kampus Merdeka sambil di scroll atau nggak misalnya lihat Instagram, TikTok, cari yang sesuai passion kita tuh yang mana. Soalnya bakal kelihatan kok, misalnya kalau kita nge-scroll random aja, pasti kita ngelihat kayak aku tuh awalnya juga belum tahu, tapi pas aku lihat di perhotelan, ih ternyata kerjanya cuma di dalam ruangan terus ya, wah kayaknya aku nggak cocok. Nah itu tuh pasti kayak walaupun akunya masih bingung, tapi aku bisa ngebedain mana yang aku suka, mana yang aku nggak suka. Jadi ngebagi waktunya gitu sih kalau menurut aku, tahu skala prioritas sama kalau ada waktu luang manfaatin aja gitu. Tuh kayak gitu teman-teman Marel, jangan lupa kalau misalkan ada waktu luang digunain sebaik-baiknya kayak gitu, karena itu juga jadi salah satu penentu langkah kita kan ya ke depannya. Tapi Teh aku penasaran nih, ada nggak sih tantangan atau enggak culture shock gitu ketika nih kita dari kampus nih terus ke industri, itu ada nggak sih yang Teteh rasain? Ada banget. Karena kalau misalnya di kampus itu bisa, walaupun kita misalnya dapat deadline H-3 atau H-1 minggu, itu kan biasanya ngerasanya aduh kok lama banget, tapi ternyata setelah masuk OJT itu tuh ternyata maksudnya kayak enggak, maksudnya itu kan cepat. Nah tapi kalau sebenarnya pas kita udah masuk OJT itu tuh ternyata lama. Karena ketika OJT tantangannya tuh jauh lebih besar dan deadline-nya tuh lebih sedikit gitu. Jadi apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin minat ke event organizer, harus tahu dulu plus minusnya tuh apa gitu. Karena kalau event organizer itu harus bisa ngeluangin waktunya banyak, karena Sabtu Minggu itu kan biasanya eventnya, jadi persiapannya Senin sampai Jumat, biasanya eventnya di Sabtu Minggu, jadi kemungkinan ada beberapa waktu tertentu kita tuh diambil waktunya, jadi nggak banyak waktu kosong untuk main-main mungkin di hari weekendnya gitu sih. Kalau dibilang culture shock banget, karena waktu aku daftar juga sebenarnya ada tulisannya siap bekerja di bawah tekanan, dan itu memang benar-benar di bawah tekanan. Kita harus siap ngeluarin ide-ide kreatif kita di last minute, di waktu-waktu pendek kita harus siap gitu. Dan karena kan kita berhubungan langsungnya sama klien gitu, kalau misalnya kita main-main dan klien yang ngerasa wah kayaknya nih IO lo nih nggak oke gitu, dia bisa cabut aja gitu dengan segampang itu. Jadi emang bener-bener under pressure-nya kerasa banget sih kalau buat aku pribadi. Tapi nih kalau tadi kan kita berbicara atau kita tuh ngobrol-ngobrol tentang apa sih tantangan yang Teteh hadapin kayak culture shock gitu-gitu. Nah sekarang nih kan di kuliah tuh butuh support system. Nah kalau dari pertemanan itu sendiri pas OJT tuh masih sering main atau gimana sih gitu? Karena kan dilihat nih udah punya kesibukan masing-masing. Itu ada nggak sih masih ada waktu buat kumpul gitu sama teman-teman? Kalau misalnya aku masih ada sih, gimana kita ngeluangin waktunya. Kadang kan kalau misalnya capek nih pulang OJT, ada yang memilih untuk pulang. Tapi kalau aku healingnya tuh ya main, nongkrong gitu kan. Jadi masih ada juga sih.
Cuman mungkin minusnya kalau misalnya temen deket kita OJT-nya tuh di luar Bandung atau nggak misalnya nggak satu kota, itu kayaknya susah. Dan kebetulan di OJT di VKIO ini aku ketemunya sama teman-teman MRL juga, jadi ya mainnya masih sama-sama mereka aja gitu. Cuman lingkup main sama teman-teman yang lainnya mungkin emang berkurang, tapi sama teman-teman MRL yang OJT-nya bareng itu jadi lebih sering. Oke, dilihat-lihat seru juga ya. Kayaknya aku juga jadi pengen jadi IO gitu. Jadi satu pertimbangan juga kan, nanti meskipun masih maba ya nih. Tapi ada nggak sih teh kayak output atau enggak input yang teteh dapat gitu ketika teteh masuk ke ini? Kalau nggak benefit yang teteh dapetin gitu. Kalau benefit tuh yang pasti banyak banget ya, mulai dari aku mungkin nggak bisa ketemu orang-orang penting dan orang-orang yang aku expect gitu, kayak misalnya aku ketemu direktur-direktur BUMN kan, kebetulan di VK itu corporate event, jadi ketemu orang-orangnya tuh yang orang-orang bener yang di atas gitu, yang aduh kayaknya aku nggak expect bakal ketemu. Terus ketemu sama, waktu itu ada juga event MC Bandung, aku ketemu MC-MC ternama yang ada di Bandung, selebgram, influencer. Terus sebenarnya pekerjaan-pekerjaannya udah pernah kita lakuin di kuliah juga. Kalau ternyata teman-teman yang udah pernah ada matkul manajemen event terus bikin proposal, itulah yang dinamakan deck proposal gitu. Jadi cuman lebih ke ketika kita OJT lebih ke jam terbang sih. Jadi waktu kita lebih terbiasa. Terus kalau misalnya waktu-waktu mepet itu nggak perlu waktu lama. Biasanya kan kalau tugas nih, aduh 1 minggu nih mikirin apa nih konsepnya. Tapi kalau misalnya di OJT tuh bisa 1-3 hari ya lu harus udah nemuin konsep yang wah gitu, yang bagus. Jadi lebih ke jam terbang, mulai dari bikin deck proposalnya itu dari awal tuh bikin konsep-konsep. Misalnya kita bikin 3 konsep, nanti kita present ke kliennya suka nggak nih dari 3 konsep yang kita tawarin. Kalau misalnya mereka ada masukan ya ditambahin, tapi kalau misalnya enggak ya kita combine lagi sama ide-ide kita. Terus biasanya tuh kegiatan-kegiatannya ada gathering, team building, atau nggak misalnya HUT yang ulang tahun gitu. Dan kita tuh harus bisa nyocok-nyocokin games apa ya yang cocok, ice breaking apa yang cocok. Jadi misalnya buat teman-teman nih yang biasa jadi tim acara, yang suka bikin rundown, bikin konsep-konsep acara, kayaknya cocok banget nih buat masuk event organizer. Terus sebenarnya banyak banget sih, mulai dari kalau seneng nyari-nyari influencer, selebgram, KOL itu ngehubung-hubungin, nyari red cardnya. Bahkan ada hal lucu, aku nyampe di save kontaknya sama mamanya Queen Salman. Karena sering ngontakin, Kak ini kalau misalnya ikut event kayak gini red cardnya gimana, terus ngurusin riders tuh seru banget. Ternyata wah artis tuh ridersnya sebanyak itu. Terus ada juga jadi tahu artis tuh nggak semuanya friendly, ada yang aduh kontak personnya ribet banget, pokoknya banyak banget. Terus mulai dari itu terus bikin ide-ide kreatif lain sih, kayak konsep-konsepnya, bikin ambience-nya kayak gimana, karena kan setiap event itu beda-beda ya. Jadi kita harus nyocok-nyocokin itu kalau misalnya ada project manager. Tapi kalau yang sosial media kita lebih terbiasa untuk bikin konten apa ya, mikir untuk naikin engagementnya Instagram VK. Terus konten-konten apa yang terbaru, gimana caranya biar apa ya, VK-nya tuh banyak dikenal orang gitu sih. Lebih ke bikin konten, cara pembuatan script writer kayak gimana, voice over juga. Banyak banget sih sebenarnya kerjaan tiap hari tuh. Gitu. Jadi soft skill kita juga bertambah dan tentunya keasah lah ya gitu. Jadi bener-bener apa yang kita pelajarin di kampus tuh nggak akan kita dapetin ketika kita ada di industri, ataupun sebaliknya kayak gitu ya Teh. Sebenarnya ada sih, pasti bakal nambah, cuman nggak sebanyak yang praktek langsung gitu. Tapi yakin kok pasti pada bisa juga kok. Gitu. Tuh teman-teman Marel, jadi udah bisa tuh ditentuin dari sekarang mau OJT kemana kayak gitu-gitu. Dan tentunya passion ya yang jadi topnya harus sesuai dengan passion kayak gitu. Oke, selanjutnya ada nggak sih hal yang menurut nih, kan Tete udah dari kampus ke industri. Nah di industri tuh kayak hal yang benar-benar penting banget yang harus kita punya ketika kita turun ke industri, apa ya khususnya di event organizer kayak gitu. Sorry, tadi apa? Kayak skill khusus atau enggak hal apapun gitu yang menurut Tata itu tuh sangat penting gitu, dan kita harus punya itu atau enggak kita harus prepare itu. Oke. Kalau menurut aku skill khusus tuh lebih ke inisiatif sih. Kita harus punya inisiatif,
karena mau kita sejago apapun atau misalnya nggak bisa pun, kalau misalnya kita inisiatif tuh kita inisiatif nyari, inisiatif bertanya, jadi kitanya nggak ngerasa susah juga untuk terjun di industrinya langsung. Terus skill lain menurut aku lebih ke berani speak up sih, karena kalau misalnya di industri tuh ada senggol-senggolannya juga mulai kerasa gitu, dan kalau misalnya kita nggak berani speak up bisa ketekan gitu loh, lebih ke push down lagi. Jadi pinter-pinternya kita lah untuk ngeiniin diri sendiri gitu, sama banyak belajar sih, pengen cari tahu lebih banyak gitu, nggak cuma diem-diem aja, karena sayang banget kalau misalnya OJT-nya tuh cuman biar ikut-ikut temen, FOMO, biar kayaknya nggak berani nih sendiri. Sayang banget sih menurut aku, karena OJT ini adalah ajang dan wadah di mana kita mempersiapkan arah kita nih mau kemana ke depannya. Jadi jangan sampai misalnya setelah nonton ini pengen FOMO deh, kayaknya seru deh padahal passion dia bukan di situ gitu. Jadi kayak ngabisin waktu lah sih menurut aku gitu. Benar-benar harus ngelihat selain passion juga ngelihat kapasitas diri kita. Betul, lah ya, betul. Karena tekanan itu pasti ada, datang dari siapapun, dan itu pasti bakal ngaruh banget kan ya untuk kita kayak gitu. Jadi teman-teman diinget-inget dari sekarang mau kemana. Dan juga boleh dong kalau misalkan ada pertanyaan kita ngehubungin Teteh gitu. Boleh banget, gak apa-apa. Nah, kalau sekarang boleh nggak sih Teh share tips and triknya gitu biar kita tuh betah di event organizer? Kalau tips and triknya, kebetulan aku dapat teman-temannya yang seru-seru juga sih yang di MRL, jadi nyaman-nyaman aja. Tapi kalau lebih ke tipsnya, jalanin aja sih sampai beres gitu. Jalanin aja ya. Jalanin aja, karena ya mau nggak mau udah daftar. Tapi kalaupun ketika kita masuk dan kita banyak hal-hal di luar ekspektasi kita, ambil sisi positifnya aja. Oh, ini yang bakal ngebentuk kita, ini ilmu-ilmu yang bakal kita dapat. Jadi tips and triknya biar nyaman, ambil sisi positifnya dan anggap aja itu semuanya yang kita dapat itu ilmu buat kita ke depannya gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ilmu itu berarti tidak selalu berbentuk materi dan apapun itu, tapi hal-hal yang mungkin bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari yang menurut orang mungkin tidak terlalu penting ya. Betul. Namun itu punya dampak yang cukup besar juga. Benar. Oke, kira-kira nih Teteh ada pesan gak sih yang mau disampaikan buat teman-teman Marel? Oke, kalau pesan dari aku, ini mumpung masih lama gitu, atau enggak mungkin tinggal hitungan beberapa bulan lagi, boleh dipersiapin dari sekarang, boleh dicari-cari lagi passionnya yang mana, atau kalau masih bingung boleh di scroll lagi semua platform Instagram, TikTok, atau nggak misalnya YouTube gitu. Dan aku mau ngasih sedikit tips and trick sih biar pemberkasannya juga lancar. Mulai dari sekarang itu mulai pelajari gimana sih cara bikin CV gitu, mulai dari deskripsi singkatnya. Kayak deskripsi singkatnya itu kan mulai dari kenali diri kita tuh seperti apa gitu, passion kita tuh apa, dan kita punya interestnya ke bidang apa. Karena kalau misalnya HRD sendiri nggak suka yang terlalu panjang dan nggak suka yang terlalu pendek. Dan kebetulan di kantor juga aku kebetulan suka notulensi meeting sama notulensi interview. Jadi aku sering membaca, nggak sering sih tapi maksudnya lumayan sering membaca CV orang, terus cara orang ketika di interview itu kayak gimana. Jadi lebih ke mempersiapkan CV-nya mulai dari penulisannya seperti apa, template-nya seperti apa, dan pengalaman aku sendiri tuh kalau misalnya nulis CV bisa kayak di drag gitu. SMA kita dapat achievement apa aja, di kuliah achievement kita apa aja, atau enggak kalau misalnya kayaknya aku belum punya achievement nih, bisa dari organisasi misalnya staf kabit terbaik atau apa misalnya, atau duta juga dimasukin ke situ. Jadi jangan langsung pengalaman orang lain tuh langsung di CV terus tulis nanti lupa gitu. Jadi kayak kita lisin dulu terus nanti masukin ke CV, baru mulai diedit gitu. Dan lebih ke interviewnya gitu, jadi lebih mempelajari di YouTube gimana ya cara ngejawabnya, karena kan interview itu adalah proses pembuktian dari CV. Ketika misalnya di CV-nya punya komunikasi yang sangat baik, ternyata pas di interview bener gak nih komunikasinya baik gitu, apakah memang dia cuma mengagung-agungkan dirinya di CV gitu. Jadi walaupun CV kalian bagus tapi kalian interviewnya nggak mempersiapkan diri, itu bisa juga kurangnya jadi poin kurang minus masuk juga lah ya.
Sama tambahan satu lagi, kalau misalnya kalian apply-nya ke perusahaan yang sangat besar, HRD tuh bukan baca manual lagi, tapi pakai sistem. Jadi sebisa kalian itu ada satu website, beberapa website bisa dicari aja keywordnya. Misalnya mau masuk event organizer, apa sih keywordnya? Oh, event planner misalnya. Iya. Jadi kalau misalnya ada misalnya dari BEM bikin project resolution, kan namanya project resolution, bisa diganti kata projectnya jadi event biar masuk ke keywordnya. Jadi resolution event gitu, misalnya jadi core acara resolution event atau segala macam. Jadi bisa diperhatiin keywordnya. Takutnya ketika CV kalian udah bagus tapi keyword kalian gak mumpuni, disandingkan dengan orang yang keywordnya bagus padahal CV-nya kayaknya biasa aja sih dari pengalaman, tapi karena keyword dia masuk ke ATS friendly, jadi dia malah bisa masuk. Jadi lebih ke situ sih, dan semangat aja untuk nyari OJT-nya. Nah, kayak gitu. Jadi itu juga hal yang penting ya. Itu kelihatannya kayak nggak terlalu penting ya, Teh, tapi Iya. ternyata di perusahaan-perusahaan besar itu lumayan ngaruh juga ya Ngaruh ke banget. proses rekrutmen kita kayak gitu. Tapi aku masih penasaran Boleh. nih. Teteh kan dari tadi tuh ngebahas sama nge-highlight duta. Boleh dong dijelasin Teteh itu sebenarnya berkarir di MRL itu sebelumnya sebagai apa? Kebetulan aku waktu 2022 itu dilantik jadi Duta Terpilih Putri MRL 2022 gitu. Tuh. Pesan ke teman-teman pasti bakal bertanya-tanya, ini kok tetehnya pengalamannya udah banyak banget, terus kayak speakingnya lancar banget. Waduh, takut. Karena teteh ini adalah duta terpilih 2022, Waduh, takut. teman-teman, kayak gitu. Aku masih penasaran Teh, boleh kan? Nyampe subuh juga boleh kita di sini. Asik. Aku mau nanya, boleh nggak sih tadi ceritain, kan tadi tuh kayak persiapannya, kayak di office-nya, kayak buat proposal dan lain-lain. Tapi kalau di hari H, itu tuh kayak gimana sih peran Teteh di hari H? Hari H waktu pas kerja. Iya pas ada event gitu. Oh, Ada waktu event di hari eventnya. H-nya kayak gimana? Jadi kalau misalnya di event itu kan banyak divisi, maksudnya banyak job desk tertentu gitu. Jadi kalau misalnya aku di sehari-hari itu jadi under project manager dan sosmed, nah di hari H event itu belum tentu jadi itu. Jadi kita bakal bisa beda-beda biar bisa nyoba segala divisi-divisi yang ada. Jadi nanti tuh project manajernya itu yang nge-lead-nya itu dia bakal milih nih, kayak bikin kepanitiaan gitu kalau misalnya di kampus. Oh, Jadi iya, dihubungin, misalnya kamu mau nggak jadi bagian general affair gitu, atau nggak misalnya kamu mau nggak jadi stage manager. Jadi sekalian mungkin ngasih ini juga ilmu sedikit gitu. Kalau di IO itu ada bagian-bagian kayak project manager, terus ada stage manager. Biasanya stage manager itu yang suka bikin rundown, terus jadi LOMC gitu, bikin cue card gitu. Misalnya nih jadi MC, terus nanti stage manajernya yang nyiapin cue cardnya, jadi kita nggak perlu capek-capek mikir, udah ada gitu. Terus ada floor director juga. Kalau floor director itu yang apa ya, yang lebih mengkondisikan talent-talentnya nanti berdiri di mana, posisinya di mana, kapan masuknya. Terus ada juga show director. Kalau show director itu yang ngeliatin keseluruhan eventnya, karena kalau misalnya eventnya besar itu stage manager kan di depan, gak mungkin Yeah. dia bisa ngeliat keseluruhan. Jadi show director lah yang ngeliat semua lancar atau enggaknya. Biasanya tuh pernah gak sih lihat di konser yang ada di tengah-tengah itu? Iya, Nah, ya suka ada. ya biasanya. itu namanya FOH atau front of house. Biasanya show director di situ. Pokoknya seru banget sih sebenarnya. Iya sih, kayak aku Pengalamannya ngedengerinnya aja kayak aku ngebayangin aku ada di sana. Kayak, ya Allah, terima kasih Teteh sudah hadir. Jadi aku kebayang nih kayaknya, karena aku juga tipe orang yang mungkin ya bisa dibilang punya kesamaan tuh, aku tipe orang yang show up. Jadinya kayak membosankan kalau misalkan kita di back office Iya, kayak bener gitu. banget. Jadinya kayaknya aku bakal sering ngontek Teteh deh Waduh, ini. Boleh. Nanti Tapi teman-teman discuss aja. Marel yang mau tahu juga boleh kan ya, Boleh, nanti ini di sini nih kontaknya nih. kontaknya nanti ada di sini. Oke, tapi dari Teteh sendiri gitu ya, aku pengen tahu dong kayak apa yang menjadi tujuan Teteh ketika Teteh masuk MRL dan memutuskan untuk masuk ke IO gitu. Maksudnya ketika Teteh setelah lulus nanti, apakah Teteh akan tetap ada di IO ini atau pindah bidang lain? Kalau misalnya ditanya untuk detik ini sih sebenarnya masih ada kebingungan. Tapi
Kalau misalnya dilihat dari hal-hal yang aku sukain, kayaknya aku lebih ke bisnis pariwisata gitu. Entah apapun itu nantinya, tapi aku masih mau coba-coba. Makanya nih abis IO ini aku pengen nyoba tour travel gitu, pengen nyoba-nyoba yang lain. Tapi kalau aku sendiri sih passionnya lebih bikin itinerary, paket-paket wisata, atau nggak bikin event juga suka. Jadi event pun suka ada juga waktu itu kayak outing team building gitu, jadi aku bikin paket tuh one day trip kayak gitu. Jadi lebih ke bisnis sih aku. Jadi lebih ke bisnis ya sebenarnya. Wah, seru banget sih. Ini pembahasannya kayaknya bener bisa sampai subuh nih. Dari tour and travel, berarti abis ini teteh mau apply lagi ke tour and travel ya? Aku kayak udah gitu. apply sih, tinggal Oh, nunggu udah. pengumuman ya. Semoga yang terbaik ya. Amin. Dan ya Allah, aku pengen cepet-cepet OJT rasanya. Tapi aku juga gitu dulu, pengen cepet-cepet OJT, tapi pas udah OJT juga kangen masa kuliah. Kangen dikasih tugas sama dosen. Wow, kalian dikasih tugas sama dosen. Oke, nanti aku sampaikan ya kepada dosen. Aduh, takut jangan. Tapi teteh setelah sekarang tuh enak kan saya kayak kerja gitu-gitu. Kayak males lagi nggak sih balik ke kampus? Ada sih rasa males, karena kalau di kampus tuh rutinitasnya gitu-gitu aja. Kalau misalnya di OJT yang aku rasain ya di IO gitu, beda-beda gitu. Jadi ya gak tahu ya, nanti kan beres OJT kedua langsung skripsian. Takut, aduh. Kayaknya Nah, pasti males. Masih males ya? Masih males deh. Aduh. Kayaknya itu jadi topik atau masalah yang cukup besar ya untuk kita ketika kita turun ke industri. Kayak aduh, balik lagi Pengennya lanjut nih. kerja aja gitu. Betul banget, tapi masih ada skripsi ya. Betul, aduh takut gak lulus kalau Nah, lanjut. nah kalau misalkan dari teteh sendiri ada nggak sih kayak satu hal yang teteh lakuin? Karena kan sekarang teteh di OJT nih, bentar lagi juga mungkin 1 semester lagi akan kembali ke kampus gitu. Ada nggak sih hal yang teteh lakuin biar teteh tuh semangat lagi gitu balik ke kampus, atau enggak tips and trick biar kita semangat lagi gitu masuk kampus setelah OJT? Motivasinya biar cepet lulus, pasti itu semangat. Soalnya kalau misalnya nggak ada motivasi itu, terus ingat juga gitu, aduh bisa ketemu nih sama teman-teman lagi gitu, ketemu lagi sama yang lain. Mungkin teman-teman aku juga banyak nih yang di luar kota, bisa ketemu lagi. Itu sih motivasinya, biar lebih semangat balik lagi. Motivasinya cepet lulus, kuncinya di sana. Oke, aku masih punya banyak pertanyaan. Santai-santai. Jadi menurut teteh sendiri nih ya, kalau misalkan aku kan nggak tahu ya teman-teman teteh yang di perhotelan, yang di dinas tuh kayak gimana. Tapi kalau dari sudut pandang teteh sendiri nih di IO sama di bidang-bidang yang lain tuh, teteh ngeliatnya gimana sih, kayak dari jam kerja atau dari apa gitu? Kalau misalnya aku lihat dari teman-teman aku yang lain, itu tuh beda banget. Karena kalau misalnya di IO kita tuh bisa full seminggu tuh kerja bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya dinas tuh dia udah terstruktur gitu, udah tahu oh kerjanya tuh Senin sampai Jumat, ya udah kayak operasional hour-nya tuh cuma nyampe jam 5 atau nggak misalnya jam berapa gitu udah tahu. Tapi aku juga ada, tapi itu nggak memungkinkan karena kerjaan kita tuh hubungannya langsung sama klien yang beda-beda. Bisa waktu itu juga pengalaman aku ngerjain proposal nyampe jam 2 subuh gitu, terus besoknya bisa aja kliennya ngomelin, aduh ini kayaknya nggak oke, jelek banget nih konsepnya kayak gitu, ngubah lagi. Jadi apa ya, siap, bener-bener siap harus di bawah tekanan. Dan kalau teman-teman aku yang lain adalah yang nyantai-nyantai, adalah yang masih main ke sana kemari. Sebenarnya aku juga iri, aduh kok enak ya jadi mereka, sedangkan aku pressure banget kerjaannya. Tapi lagi dan lagi ambil sisi positifnya gitu. Kalau misalnya kita terlalu banyak santai, OJT-nya sayang, nggak digunain, nggak dimanfaatin betul. Gitu. Itu sih. Tapi aku juga lihat kalau perhotelan juga hampir sama sih. Emang kalau di pariwisata tuh guys, kalian udah masuk sini, itulah dia. Emang apa ya, kerjaannya tuh nggak bisa diprediksi. Karena di perhotelan juga kalau misalnya orang nih kayak nanti bakal Idul Adha, mereka kan tetap bakal kerja juga karena Idul Adha malah banyak tuh yang ke hotel. Jadi ya gitu, kerjaannya tuh pasti weekend tuh pasti keambil lah. Betul, kayak gitu. Jadi setiap kerjaan, setiap kegiatan pasti ada resikonya ya, kayak gitu. Apalagi di dunia pariwisata yang mungkin jam kerjanya lebih fleksibel. Kadang yang orang lain libur kita kerja, tapi kadang orang lain kerja ya kita
masih tetap kerja. Iya, bener-bener. Kayak gitu teman-teman. Jadi aduh, sebenarnya aku masih punya banyak pertanyaan, tapi kayaknya aku nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi karena Gimana? nggak kerasa juga waktunya kita udah ada di akhir acara atau nggak di akhir sesi kali ini. Teteh tadi kan udah nyampe nih pesan-pesan. Sekarang aku mau denger dong kayak mungkin motivasi atau kalimat untuk adik-adik Marelnya. Kalau kata-kata semangat gitu ya buat yang mau OJT nanti selanjutnya, semangat cari passion kamu yang sesuai, manfaatin sebaik-baiknya, jangan sampai nyesel di akhir karena kan penyesalan selalu di akhir ya. Jadi langsung cari dari sekarang passionnya yang mana, jangan salah pilih, manfaatin sebaik-baiknya biar nanti pas ke depannya itu bisa menjurus sama passion kamu ke depannya untuk kerja di mana dan masuk ke industri mana gitu sih. Nah, kayak gitu. Jangan lupa dipersiapkan segala halnya mungkin dari diri sendiri Ya. ataupun dari semua yang emang udah jadi tujuannya kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya apa yang akan kita lewati di depan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol kita di episode hari ini. Saya Vinka Naura dan narasumber hebat kita. Saya Utari Sinaga. Mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.